Di video yang 4 masih bersama saya Mr. Herbo. Kita masih mengupas bagaimana pengaruh pendidikan global terhadap kehidupan individu, khususnya dimensi biologisnya, psikologisnya, sosialnya, dan spiritualnya. Ikuti pembahasan selanjutnya. Hal yang bisa dilakukan adalah intervensi di tingkat individu ataupun keluarga untuk menyempurnakan proses pendidikan bagi manusia tersebut demi penyempurnaan terpenuhinya kebutuhan BPSS. Salah satu yang bisa dilakukan adalah kepada keluarga, yaitu memperkuat kapasitas ataupun kompetensi pengasuhan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga proses parenting ataupun pengasuhan dapat menjadi pendukung atau faktor yang memperkuat BPSS dari individu tersebut. Paling tidak, ada satu konsep parenting yang akan diperkenalkan pada video kali ini, yaitu payungnya adalah Meaningful Life Based Parenting atau pengasuhan berbasis kehidupan bermakna. Maksudnya apa? Ini adalah pengasuhan untuk menumbuh kembangkan anak, mendidik, membesarkan, membersamai mereka, dan mengarahkan mereka untuk memiliki kehidupan yang bermakna, kehidupan yang bukan hanya sekedar mengejar materi, kehidupan yang berorientasi spiritual, kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, saling berbagi, saling mengasihi, saling menghormati, dan lain-lain. Kehidupan yang memaknai kebahagiaan bukan hanya dari sekedar jabatan, uang, materi, dan sebagainya. Maka Meaningful Life Based Parenting ini terdiri dari 3 konsep kecil di bawahnya berikut ini. Kita lanjutkan video pembelajaran kita. Jadi ada 3 konsep penting di bawah payung Meaningful Life Based Parenting. Yang pertama adalah Powerful Parenting. Powerful Parenting bermakna bahwa proses pengasuhan harus powerful, harus berusaha mengendalikan, harus berusaha menertibkan, mengarahkan, memberikan arahan. Artinya apa? Harus berdampak, harus powerful. Artinya orang tua dapat terus diberikan penguatan kapasitas pengasuhan. Agar apa? Agar mampu memberikan pengasuhan yang berdampak pada perubahan pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku dari anak-anak mereka. Artinya, pengasuhan yang dilakukan dengan sistematis, dengan kuat, dengan batasan-batasan yang jelas, dengan praktek-praktek yang tegas, sehingga berdampak pada perubahan-perubahan yang diharapkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Appreciative Growth Parenting. Dari namanya, apresiatif menyiratkan adanya perhatian terhadap potensi, terhadap kelebihan-kelebihan. Artinya apa? Mengapresiasi hal-hal yang sudah baik pada anak, bakat-bakat yang sudah dimiliki, minat-minat yang memang terus berkembang. Artinya apa? Memberikan perhatian dan penguatan pada hal-hal yang sudah dimiliki, sudah mulai kuat, bukan terus-menerus memperbaiki kesalahan, ya. Appreciative growth. Growth bermakna tumbuh, bertumbuh. Artinya proses pengasuhan dipastikan ada progres dari hari ke hari, ada perubahan dari hari ke hari, ya. Ada hal yang berkembang, ada hal yang bertambah. Misalnya perkembangan proses keimanan, perkembangan proses bakat, belajar dan bernalar, ya, estetika dan bahasa. Itu ada perubahan dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan. Jadi Appreciative Growth Parenting menyiratkan bahwa proses pengasuhan itu berfokus pada kekuatan dan memastikan adanya peningkatan, perubahan dari hari ke hari. Tidak stagnan, tidak diam begitu saja, tidak statis. Yang ketiga atau yang terakhir dari bahasan ini adalah self leadership parenting atau pengasuhan berbasis kepemimpinan mandiri. Ini adalah sebuah
aktivitas pengasuhan yang berbasis pada contoh atau teladan dari orang tuanya. Orang tua memberikan contoh terlebih dahulu, karena anak akan selalu mengobservasi, baik sengaja maupun tidak, ya. Karena hidup bersama orang tuanya, maka anak akan melihat bagaimana orang tuanya memimpin keluarganya, memanage waktunya, bagaimana orang tuanya menyelesaikan konflik, dan lain-lain. Maka self-leadership parenting bermakna bahwa orang tua memberi contoh yang baik. Artinya orang tua berusaha memperbaiki dirinya, meningkatkan kapasitas dirinya agar perilakunya baik, sehingga terobservasi oleh anaknya dan dapat ditirukan dengan baik oleh putra-putrinya. Oke, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Ya, intervensi keluarga dapat berarti memberikan treatment atau perlakuan khusus pada keluarga-keluarga tersebut. Dalam hal ini bisa berupa pelatihan, memberikan pembelajaran dan lain-lain untuk meningkatkan kemampuan mereka memberikan pendidikan, ya, memanage keluarganya, mengelola rumah tangganya, dan lain-lain. Inilah yang bisa kita lakukan sebagai social scientist ataupun empowering profession. Lakukan dengan kapasitas yang baik oleh orang tuanya akan dapat membantu anak-anak tumbuh dengan kemampuan untuk membangun keberfungsian sosialnya secara mandiri. Mereka berpotensi akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian berpotensi akan memiliki kemampuan untuk membangun atau berperan sosial secara baik di masyarakat. Tidak akan menjadi benalu masyarakat, justru bisa menjadi kontributor yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya, asuhan yang baik juga akan membekali anak-anak mereka untuk memiliki kemampuan menangani ragam permasalahan yang timbul, ragam bencana yang mungkin menimpa mereka, baik bencana sosial maupun bencana alam. Artinya, upaya untuk terus meningkatkan kemampuan ataupun kapasitas pengasuhan bagi keluarga-keluarga di Indonesia adalah hal yang penting. Disinilah kita bisa berperan, disinilah kita bisa berkontribusi. Bersiaplah untuk belajar terus dan terus belajar. Semakin dalam pemahaman kita tentang individu dan keluarga, tentang faktor-faktor psikologis seorang individu, maka semakin besar kemungkinan kita untuk bisa membantu mereka. Sebagai contoh, pelajarilah dan kuasailah ilmu pengasuhan agar kita bisa lebih banyak membantu keluarga-keluarga Indonesia dalam meningkatkan kemampuan mereka mendidik putra-putri mereka, menumbuh kembangkan fitrah anak-anaknya, menumbuh kembangkan dengan sempurna aspek biologis putra-putrinya, aspek psikologis putra-putrinya, aspek sosial, dan tentunya juga spiritual. Mari belajar terus dan terus belajar.